إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari melalui pelaksanaan salat Jumat ini berupaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala macam bentuk anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Juga mari kita berselawat serta bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta seluruh keluarga kita merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga mari kita berupaya untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki status hamba kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan berupaya kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayah petunjuk bagi kita sehingga nantinya kita wafat di dalam keadaan beriman, wafat di dalam keadaan berislam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Kita kenal juga dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, begitulah kehidupan kita di dunia ini. Hari terus berganti menjadi pekan, pekan berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun. Begitulah siklus kehidupan kita di dunia ini. Sehingga nantinya kita akan menjumpai dan akan menghadapi ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita secara keseluruhan. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, inilah kehidupan. Inilah realita kehidupan kita selaku manusia di dunia ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan pesan kepada kita. Ya bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai manusia, innama anta ayyam, sungguh engkau adalah kumpulan bilangan-bilangan hari.
idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Jika satu harimu berlalu, itu menandakan telah pergi, telah hilang sebagian dari dirimu. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, keberadaan kita di 1 Muharram 1447 Hijriah ini merupakan sebuah kenyataan telah berlalu, telah pergi, telah hilang sebagian dari diri kita, sebagian jatah kehidupan kita pada hari-hari yang telah usai. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi tahun baru Islam ini? Apakah kita sebagai seorang muslim hanya sekedar memperingati tahun baru Islam secara rutin setiap tahunnya? Atau sudahkah kita mampu memanfaatkan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai sarana, sebagai media untuk upaya kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi ke depannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sebagaimana yang disampaikan tadi, telah hilang sebagian dari kita, telah hilang, telah pergi diri kita dengan kepergian hari-hari kita yang telah berlalu, dan semakin dekat kita dengan sebuah kepastian kematian. Maka sebagai seorang muslim yang baik, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, seyogyanya kita berupaya agar diri kita merupakan pribadi-pribadi yang berupaya untuk menjadi lebih baik lagi pada hari-hari berikut kita, agar kehidupan kita baik di dunia maupun kehidupan kita akhirat nantinya merupakan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik sebagaimana kita impikan dan kita dambakan dalam kehidupan ini. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita gunakan 1 Muharram 1447 Hijriah ini sebagai waktu, sebagai momen di mana kita berazam, bertekad untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita memiliki keinginan hidup kita sama seperti hidup kita yang lebih dahulu. Jangan sampai kita memiliki keinginan bahwasanya hidup kita merupakan hidup yang lebih buruk dari kehidupan kita yang telah usai. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merubah kondisi suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah kondisi mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merubah kondisi hambanya, kondisi manusia, sehingga manusia itu berupaya untuk merubah dirinya sendiri. Maka ketika kita memang betul menginginkan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya, perlu kita pastikan, perlu kita tetapkan upaya-upaya semaksimal mungkin agar benar-benar perubahan menuju lebih baik itu terlaksana dan kita dapatkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan upaya kita menjadi lebih baik ke depannya. Yang pertama, mari bersama-sama kita beristighfar
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih sering memperbanyak upaya taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar? Kenapa taubat? Karena ketika kita memang benar-benar ingin menjadi lebih baik, agar perubahan kita itu lebih baik, perlu kita perbaiki kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, dosa-dosa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Karena pada hakikatnya setiap diri kita adalah pendosa. Pada hakikatnya setiap diri kita ada melakukan perbuatan dosa dan keburukan. Ketika kita ingin menjadi lebih baik, agar memaksimalkan perubahan itu, maka kita perbaiki kehidupan kita yang terdahulu. Kita perbaiki dosa-dosa kita dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap istighfar kita, dari setiap taubat kita, mampu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di hari-hari kita yang telah berlalu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka telah kukatakan, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi pengampunan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Allah saja memberikan pengampunan kepada kita terus-menerus dan secara berulang-ulang. Lalu mengapa kita enggan untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus dan berulang-ulang? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, selain beristighfar, perlu kita terapkan taubat. Taubat tak hanya sekedar taubat, tetapi taubat yang kita upayakan adalah taubatan nasuha, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia yang ada secercah keimanan di hatinya, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang murni. Ada 4 tanda taubatan nasuha, sehingga kita mampu mengukur apakah taubat kita ini betul-betul taubatan nasuha atau hanya sekedar taubat yang bersifat sementara. Taubat nasuha 4 tandanya. Yang pertama, ketika seseorang ingin melakukan taubatan nasuha, ia pasti selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak lafaz astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kedua, taubatan nasuha dibuktikan dengan pengakuan diri ini adalah pendosa, adalah orang yang melakukan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup hanya sekedar beristighfar, perlu kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya diri kita adalah pendosa, adalah orang yang sering melakukan perbuatan maksiat dosa kepada Allah, dan kita juga berupaya untuk memperbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, taubatan nasuha itu akan terlaksana ketika seseorang memiliki tekad, memiliki keinginan, memiliki upaya untuk tidak lagi kembali melakukan perbuatan dosa yang ia lakukan sebelumnya. Dan yang keempat, taubatan nasuha itu akan menjadi maksimal ketika dosa-dosa yang kita perbuat
ada kaitannya dengan hak manusia, ada kaitannya dengan dosa sosial, maka perlu kita memperbaiki hubungan sosial kita kepada orang-orang yang mungkin kita berbuat dosa kepadanya. Dengan mengembalikan haknya, dengan memohon maaf kepadanya, maka ini adalah taubatan nasuha. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah, mengakui diri ini adalah pendosa di hadapan Allah, bertekad untuk tidak lagi kembali melakukan perbuatan dosa yang sama, serta melakukan perbaikan-perbaikan sosial ketika dosa itu merupakan dosa sosial. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang mampu membantu kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, beristighfar kepada Allah dan melakukan taubatan nasuha. Yang kedua, untuk membantu perubahan diri ini menjadi lebih baik ke depannya adalah memperbanyak doa, meminta hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidayah tidak hanya diperlukan oleh mereka yang belum beriman. Kita hamba Allah yang beriman juga masih memerlukan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita minta pada setiap sholat kita. Inilah yang kita minta pada setiap Al-Fatihah yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk agar kami tetap berada pada siratal mustaqim, pada jalan yang lurus, pada kehidupan yang berlandaskan aturan-aturan syariat, nilai-nilai Islam. Tidak akan mampu seseorang untuk melakukan ketaatan, untuk beriman, untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita memang betul ingin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, perlu kita memperbanyak doa, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yuridillahu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam sebuah ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan senantiasa melapangkan dadanya, memudahkan hatinya untuk menerapkan nilai-nilai Islami. Semoga kita merupakan hamba-hamba Allah yang terus beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hiasi hari-hari kita untuk bermohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.